aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut nyawa orang tersebut. Aku diperintahkan mencabut nyawanya di India. Dimanapun kita berada, ketika ajal kita datang di suatu tempat, maka kita akan diarahkan, dijalankan oleh Allah menuju tempat di mana kita akan bertemu dengan malaikat Ijrail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, terkhusus rekan sejawat, karyawan-karyawati Rumah Sakit Nur Hayati, baik medis maupun non medis. Berbicara usia, berbicara perjalanan hidup, ada yang lama, ada yang sebentar. Sementara kita hidup di dunia ini senantiasa ada di dalam bayang-bayangan, ada di dalam bayang-bayang kematian, di mana kematian akan datang menjumpai kita kapanpun, dimanapun, pada saat apapun, dan bahkan pada sedang apapun. Jika malaikat Israel telah mendapatkan titah perintah dari Allah untuk mencabut nyawa seseorang, maka hal itu tidak bisa dimundurkan, bahkan tidak bisa dimajukan barang sesaat sekalipun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus yakin Allah dalam Al-Quran berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan ajalnya. Dan itu harus menjadi keyakinan kita, bahwa kita cepat atau lambat, sedang bahagia ataupun sedang sedih, sedang di luar rumah ataupun di dalam rumah, jika ajal telah menghampiri kita, maka tibalah ajal tersebut. Sebuah kisah perlu kita renungkan. Dikisahkan di majlis Nabi Sulaiman alaihissalam, tiba-tiba datang malaikat yang menyerupai manusia, kemudian duduk di majlis, dan kemudian dia melihat atau menatap lekat-lekat seseorang peserta majlis yang hadir. Beberapa lama kemudian malaikat Ijrail keluar dari majlis. Kemudian orang yang ditatap malaikat Ijrail itu bertanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Allah, siapakah orang tadi? Mengapa mereka menatap begitu lekat-lekat padaku? Nabi Sulaiman menjawab,
itu tadi adalah malaikat Ijrail. Kemudian jamaah Nabi Sulaiman itu pun meminta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi, perintahkan kepada angin untuk membawaku ke India. Beberapa lama kemudian datang lagi malaikat Israel ke majlis atau masuk lagi ke majlis. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat, mengapa engkau menatap lekat-lekat orang tadi? Malaikat Ijrail menjawab, ya Nabi Allah Sulaiman, aku heran. Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut nyawa orang tersebut. Aku diperintahkan mencabut nyawanya di India. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa melihat dimanapun kita berada, ketika ajal kita datang di suatu tempat, maka kita akan diarahkan, dijalankan oleh Allah menuju tempat di mana kita akan melepaskan nyawa ini, di mana kita akan bertemu dengan malaikat Ijrail. Seperti yang tadi, dia berada bersama Nabi Sulaiman, tapi Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya di negeri India. Maka dengan izin Allah, orang tersebut meminta kepada Nabi Sulaiman untuk meminta angin mengantarkannya ke negeri India. Kaum muslimin rahimakumullah, jika wafat menimpa, dia tidak akan permisi kepada pejabat. Dia tidak akan menunggu kita tua. Dia tidak akan melihat kau perempuan. Dia tidak akan melihat kau laki-laki. Jika ajal tiba, siapapun, dimanapun, dan pada saat apapun, pasti akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah berikutnya yang tak kalah pentingnya perlu kita resapi merupakan representatif daripada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak berislam. Kisah ini barangkali bisa menjadi renungan buat kita. Zaman ulama salaf, seorang ulama salaf, Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau mempunyai seorang murid yang sedang sakit keras. Kemudian menjelang ajalnya, beliau menjenguk muridnya, lantas membimbing sang murid untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkali-kali Imam Al-Fudail membimbing muridnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Namun apa yang terjadi? Sang murid tidak mampu mengucapkan atau mengungkapkan dua kalimat syahadat. Bahkan di akhir sang murid mengatakan, aku terbebas dari kalimat syahadat. Kemudian wafat, dan Imam Al-Fudail betapa sedihnya karena sang murid wafat dengan tidak membawa iman dan Islam, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan kekafiran, yaitu wafat tidak dalam mengucapkan dua kalimat syahadat maupun thayyibah. Karena saking sedihnya, kemudian Al-Imam tertidur. Dalam tidurnya dia melihat sang murid tadi diseret
dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian sang imam bertanya, "Wahai muridku, perbuatan apa yang engkau lakukan di masa hidup sehingga engkau dimasukkan ke dalam neraka?" Sang murid menjawab, "Wahai guruku tercinta, aku seperti ini karena semasa hidup aku sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan menghasutnya." Kaum muslimin rahimakumullah, dengan menjelekan teman-temannya serta menghasutnya, murid dari seorang ulama salaf, yakni murid Imam Al-Fudail bin Iyad, bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah penggalan hadisnya menyampaikan, wal gibatu yuzillu amalus soleh. Gibah, membicarakan keburukan orang lain, akan menghilangkan amal soleh. Perbuatan dosa kecil jika ditumpuk maka akan menjadi dosa besar, dan perbuatan dosa besar jika ditumpuk maka akan membuat kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita mohon kepada Allah agar kita semua diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.